Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para viewers, para subscribers, dan juga para pemerhati dan pengkaji di channel Ma'had At-Tamimi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngawas kitab Asrarul Jima'. Tema yang kita bahas adalah lanjutan tema dari sebelumnya terkait dengan kemesuman yang dilakukan oleh orang jahiliyah atau al-jima' di masa jahiliyah. Pada keterangan sebelumnya kita mendapatkan ilmu dan informasi ternyata orang-orang di masa jahiliyah ini punya pemahaman yang berbeda. Ketika mereka punya hubungan dengan perempuan atau mereka pacaran dengan pacarnya, dengan kekasihnya, para pecinta ini ternyata boleh menikmati bagian atas atau separuh bagian dari tubuh kekasihnya, dari ujung rambut sampai pusar kekasihnya. Boleh dikecup, boleh dicium, boleh dirangkul, boleh dipeluk, dan macam-macam. Kemudian setelah itu salah satu dari orang jahiliyah ini ditanya, apakah pecinta dan kekasihnya ini sampai juga melakukan pada perjimaan? Lalu dijawab olehnya, demi bapak dan ibuku, yang seperti ini bukan pecinta. Yang seperti ini adalah orang yang pengen anak. Dan cinta yang bertumpu pada perzinahan, pada kemesuman, pada kejahatan, mereka menamainya dengan al-hubbas saqim, cinta yang sakit. Lalu kemudian yang bertanya tadi, na'am, oke, iya. Tapi kemudian ada keterangan yang ada pada kitab ini, faqalat, lalu ada perempuan berkata, idhab bina ilal manzil, ayo ikut kami ke rumah. Fama huwa illa an hasalat fi manzilihi. Jima itu hanya terjadi ketika perempuannya, kekasihnya, sudah berada di manzilnya, di rumahnya. Falam yakun lahu himmatun ghairu jima'iha. Ketika kekasihnya sudah ada di rumahnya, tidak ada himmah, tidak ada keinginan selain dari menjima kekasihnya. Faqalat lahu wa huwa kadzalik. Lalu perempuan itu mengatakan, ya seperti itu memang. Asrafta fi wat'ina wal wat'u mas'amatun. Engkau telah keterlaluan, telah berlebih-lebihan dalam menjima kami. Wal wat'u mas'amatun, sedangkan adapun perjimaan itu adalah kebosanan. Farfuk binafsika, berbuat lembutlah kamu pada tubuhmu, pada dirimu. Innar rifqa mahmudun, sesungguhnya kelembutan adalah sesuatu yang terpuji. Jadi ternyata kemesuman-kemesuman yang terjadi di masa jahiliyah, kemesuman yang dilakukan oleh para pecinta dan kekasihnya, itu poin yang pertama, mereka hanya menyasar, hanya memanfaatkan wilayah-wilayah tubuh dari ujung rambut sampai pusar kekasihnya, sampai pusar pacarnya. Bahkan ketika ditanya apakah mereka berdua sampai melakukan perjimaan, perzinahan, dijawab oleh salah satu mereka, demi bapakku dan ibuku, yang seperti ini bukan pecinta. Yang seperti ini adalah lelaki yang pengen punya momongan, pengen punya anak, bukan pecinta. Cinta yang bertumpu pada kemesuman perzinahan, katanya salah satu orang jahiliyah ini, disebut al-hubbus saqim, cinta yang sakit. Tapi ternyata lanjutan dari keterangan ini, ada perempuan yang memberikan komentar, coba ikut kami ke rumah. Karena ternyata perjimaan atau perzinahan itu dilakukan oleh mereka ya ketika ada di rumahnya. Ketika pacarnya atau orang yang dicintai sudah berada di rumah pecintanya, ternyata pecinta ini tidak punya keinginan apapun selain menjima pacarnya, menjima orang yang dicintainya. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan kepada si penanya, ya seperti itu. Hingga akhirnya ada syair yang muncul, asrafta fi wat'ina wal wat'u mas'amatun. Engkau berlebih-lebihan dalam menjima kami, sementara perjimaan itu adalah kebosanan. Coba, farfuk binafsika innar rifqa mahmudun.
Berbuat lembutlah pada tubuhmu, karena sesungguhnya kelembutan itu adalah sesuatu yang terpuji. Faqala laha, lalu pecinta itu berkata kepada kekasihnya, kepada pacarnya, wa huwa ala halihi, sementara pecinta itu berada dalam kondisinya. Kondisi apa? Wa huwa yujami'uha, ia sedang menjimaknya. Jadi pecinta ini ngomong kepada pacar, ngomong kepada kekasih, sambil lalu ia sedang menjimaknya. Apa yang ia katakan? Laulam atoki, andai saja aku tidak menjimakmu, lama damat mahabbatuna, niscaya tidak langgeng mahabbatuna, cinta kasih kita. Lakin fi'li hadha, namun perbuatanku, hadha ini, fi'lun majhud, adalah perbuatan yang diusahakan. Jadi argumen yang disampaikan oleh pecinta kepada pacarnya, dalih yang ia buat, aku tidak menjimak kamu. Kalau saja saya tidak menjimakmu, maka niscaya cinta kita ini tidak langgeng, tidak eksis, tidak kekal. Namun perbuatanku ini yang melakukan al-jima' bersamamu ini, hadza fi'lun majhud. Ini adalah perbuatan yang diusahakan. Saya mengusahakan kelanggengan cinta kita. Fanafarot min tahtihi, lalu kemudian sang kekasih, sang pacar itu lari min tahtihi, dari bawah pecintanya, nyelonong pergi. Wa qalat, dan pacarnya tadi ngomong, ya khabith, he orang yang mesum, aroka, aku melihatmu, kamu ini adalah orang yang mesum, khilafa ma qulta min sihhatil hub, ternyata berbeda dengan apa yang kamu sampaikan. Kamu mengatakan terkait dengan kebenarannya cinta tanpa jima. Ternyata kamu malah menjimakku. Omonganmu tidak sama dengan aksimu. Walam taj'al jima'i illa sababan li dhahabi hubbik. Engkau tidak menjadikan perjimaan, menjimakmu kepadaku ini, kecuali hal ini menjadi penyebab li dhahabi hubbik, atas hilangnya cintaku kepadamu. Wallah, sesungguhnya la dhammani wa iyyaka saqafun abadan. Kamu ndak usah menyentuhku, kamu ndak usah mendekapku, kamu ndak usah mendekatku. Wa iyyaka saqafun abadan. Awas, menjauh, pergi, berdebah, abadan, selama-lamanya. Itulah yang terjadi. Jadi data yang mengatakan kalau orang jahiliyah itu, mereka yang melakukan pacaran hanya mesum dari ujung rambut sampai pusar, ternyata itu tidak semuanya benar. Bahkan ada keliaran-keliaran itu, dan itu dilakukan di rumah, sebagaimana yang kita kaji tadi pada syair ini. Kemudian hikmah yang perlu kita ambil, semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua beserta anak cucu kita dan keturunan kita dari perzinahan. Apalagi kita sudah dikuatkan keimanan, sudah dikuatkan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.